Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, hidup manusia di dunia ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Jalan hidup manusia tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Tetapi bersyukur kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan berjanji seperti yang tertulis di dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Namun
Carolina Sandberg lahir di Skandinavia tahun 1832. Ia adalah anak dari seorang pendeta. Ketika berumur 26 tahun, ia ikut dengan ayahnya naik kapal menuju kota Gothenburg. Di tengah jalan kapal yang ia tumpangi itu tiba-tiba melaju dengan cepat sekali. Sehingga membuat sang ayah itu kehilangan keseimbangan. Lalu dia terjatuh ke dalam air dan mati tenggelam. Peristiwa tragis itu tidak membuat Carolina putus asa. Tetapi justru membuat Carolina ini semakin kreatif untuk menciptakan syair-syair lagu rohani. Dan sebagai ungkapan kesedihannya dan merasa harus selalu berserah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, salah satu syair lagu yang ditulisnya adalah Kekuatan serta Penghiburan dari Kidung Jemaat 332.
Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita semua sebagai anak-anak Allah untuk memiliki iman yang teguh. Sekalipun kita menghadapi jalan yang berliku. Sebagaimana yang dialami juga oleh Fanny Crosby. Ketika suatu hari dia itu sangat memerlukan uang $5. Dan ia tidak tahu dari mana ia bisa mendapatkan uang itu. Seperti biasanya yang ia lakukan, ia bertelut di dalam doa. Dan di dalam doanya itu, ia selalu menyebut yang menjadi keperluannya. Tidak lama kemudian, ada orang yang mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu dibukakan, ternyata ada seseorang yang memberikan uang $5 kepadanya. Padahal orang itu sama sekali tidak dikenalnya. Tidak terlukiskan dan herannya yang dialami oleh Fanny Crosby. Dia sangat bahagia sekali. Sehingga ia menuliskan syair lagu yang kita kenal dengan judul Di Jalanku Ku Diiring. Di dalam Kidung Jemaat 408. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan juga menyanyikan lagu ini bersama-sama. Di jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku dihibur hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari jalan di depanku, datang air yang sedang dari jalan di depanku, datang air yang sedang. Di jalan aku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikan.
Oh, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Di jalanku yang berliku, dihibur hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depan datang air yang segar. Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan perenungan akan firman Tuhan pada petang hari ini, marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Terangilah hati kami, pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti, menghayati, dan juga mengimani. Sehingga semuanya itu akan menghasilkan buah perbuatan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan juga buat sesama kami, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang akan terambil dari kitab Roma 8, ayat yang ke-12 hingga yang ke-25. Roma 8 ayat 12 hingga yang ke-25 yang demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan
karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai di sini pembacaan kita, dan berbahagialah kepada kita semua yang dengan tekun dan taat selalu setia mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kepada kita diajukan pertanyaan, siapakah di antara kita yang hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Siapakah di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu jawabnya pasti tidak. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan. Tetapi jika pertanyaannya diubah menjadi, siapa di antara kita yang hidupnya belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan? Pasti jawabnya semua orang pernah mengalami yang namanya tantangan dan penderitaan di dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, ternyata kita semua ini harus menerima kenyataan bahwa bagian yang harus kita alami sebagai manusia selama hidup di dunia ini adalah kita itu menerima kenyataan bahwa kita itu akan mengalami berbagai tantangan, masalah, dan penderitaan di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa adanya masalah. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa manusia harus mengalami yang namanya tantangan dan penderitaan ataupun masalah? Ada banyak sebab dan alasan. Antara lain, tantangan dan penderitaan itu terjadi karena dosa dan kesalahan umat manusia semenjak Adam dan Hawa. Sebagaimana juga sama dengan kisah umat Israel yang menjadi bangsa buangan di Babel. Karena mereka telah berbuat dosa dengan hidup tidak taat dan meninggalkan Allah. Tetapi tantangan dan penderitaan itu juga bisa terjadi sebagai akibat perjuangan iman. Sebagaimana yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini memberikan contoh yang sangat jelas bahwa Rasul Paulus pernah ditangkap, disesah, dan juga dipenjara karena memberitakan Injil. Meyakini dan memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Pasti hal ini akan mengundang konsekuensi, kesulitan, tantangan,
ataupun juga penderitaan karena penolakan dari dunia ini. Dalam konteks zaman sekarang ini misalnya, tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur di tengah komunitas orang-orang yang melakukan ketidakjujuran. Tantangan dan penderitaan, sakit, penyakit, ataupun masalah di dalam kehidupan kita seringkali membuat orang percaya menjadi lemah dan bisa kehilangan iman. Penderitaan seringkali membuat orang percaya untuk melupakan identitas sebagai anak-anak Tuhan, sehingga larut dan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagai contoh, karena menderita penyakit yang parah dalam waktu yang cukup lama, bisa juga lalu berpaling dari Tuhan dan mencari pertolongan pada kuasa-kuasa gelap. Atau mungkin karena ditekan oleh atasan di lingkungan kerja, sehingga membuat kita sebagai orang-orang percaya mencari aman dan larut turut melakukan hal-hal yang sama sekali dibenci dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita gagal untuk menunjukkan identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Masih banyak contoh-contoh lain yang terjadi di sekitar kita. Tetapi ingatlah bahwa kesesatan itu pasti akan berujung pada yang namanya kebinasaan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita harus mengalami yang namanya tantangan dan penderitaan ataupun masalah, marilah saudara-saudara sekalian, kita tetap menjaga identitas iman kita, jati diri iman kita, agar jangan sampai hilang. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dapat menjaga identitas iman kita, jati diri iman kita di tengah tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan serta masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6. Tuhan adalah Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, Tuhan semesta alam. Jadi kita diminta untuk tetap percaya kepada Allah. Dan kita jangan berpaling kepada Allah, kepada Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya menyatakan sebagai Raja, Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Nah, melalui pernyataan ini Allah bukan hanya menyatakan otoritasnya atas kehidupan manusia dan bahkan semesta alam, tetapi Allah juga menyatakan kesediaannya untuk bertindak dengan menebus umatnya. Allah sama sekali tidak berdiam diri di tahtanya yang kudus ketika melihat umatnya hidup di dalam penderitaan. Sangat tepat ungkapan dan keyakinan di dalam ungkapan bahasa Jawa yang berbunyi Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur. Allah terus-menerus bekerja sebagai yang terdahulu
dan yang kemudian sepanjang masa Gusti mboten sare. Nah, itulah hal pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah untuk menjaga identitas kita, jati diri kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan semesta alam. Dan yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah janganlah kita itu merasa sendiri dan lemah karena tantangan dan penderitaan. Sebab sesungguhnya Allah itu selalu beserta dengan mereka yang sedang dalam tantangan, penderitaan, ataupun masalah. Ingat yang pertama, Tuhan tidak tinggal diam. Jadi apabila hidup kita itu mengalami kesesakan dan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, marilah berserulah kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Daud di dalam kesesakan hidupnya. Daud sebagai sang pemazmur itu berseru dan memohon di dalam doanya, meminta pertolongan pada Tuhan. Yang katanya di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Daud memohon kepada Tuhan agar penderitaan sekalipun dalam penderitaan itu pun tetap menurut kebenaran Tuhan. Tetap menjaga identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Tetap setia dan taat. Sehingga Daud tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Kita sebagai orang percaya hanya perlu berseru untuk memanggilnya dan Tuhan yang akan bertindak. Itulah hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita tetap menjaga identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Berserulah untuk memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan tetap setia dan taat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, marilah percayalah bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kejahatan yang membuat orang benar itu akan terus menderita. Akan tiba waktunya Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dan kejahatan yang telah dilakukan itu, di mana Tuhan akan menuntutnya pertanggungan jawaban dan kejahatan itu pada akhirnya kelak pada hari penghukuman. Jika ada orang yang merasa bahwa sekarang ini kejahatan itu sepertinya kok dibiarkan merajalela, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan orang benar hidup menderita, sementara orang jahat semakin jaya. Coba saudara-saudara sekalian, ingatlah akan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai lalang di antara gandum yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila lalang itu dicabut sekarang, maka batang-batang gandum itu juga akan ikut tercabut. Nah, tetapi kelak
apabila masa panen tiba, Tuhan yang akan memisahkan lalang di antara gandum, dan semua lalang itu akan dibuang ke dalam api. Nah, namun demikian ada hal yang perlu dicatat, bahwa perumpamaan ini tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Perumpamaan ini juga mengingatkan bahwa akan tiba saatnya, bila saatnya tiba, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Kita ini termasuk golongan mana? Gandumkah atau lalangkah? Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjaga identitas kita, jati diri kita, dengan kita tetap beriman bahwa Tuhanlah sama sekali tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami penderitaan itu terus menerus. Itulah hal ketiga yang harus kita lakukan untuk menjaga identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tetap beriman, percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita terus di dalam penderitaan. Dan yang keempat, ingatlah, kita harus ingat senantiasa akan pengharapan bahwa setiap orang percaya itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 25 tadi. Yang telah di mana di situ dinyatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan, jika sekarang ini orang percaya harus menderita karena iman, jangan mudah kita itu menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan yang harus kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus mengibaratkan penderitaan karena iman yang harus dialami oleh seseorang, oleh orang percaya, itu seperti seorang perempuan yang merasakan sakit karena bersalin. Konon menurut kesaksian para ibu yang sakit karena bersalin itu, karena melahirkan, itu sakitnya sangat-sangat luar biasa. Tetapi setelah bayi itu lahir, setelah bayi dalam kandungan itu terlahir, maka segala rasa sakit itu terasa hilang, terlupa, dan digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita besar yang tiada bandingnya. Maka nyatalah identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita harus tetap menjaga, yaitu kita harus tetap mempunyai pengharapan. Kita harus selalu memiliki pengharapan. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak kerajaan. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan atau tantangan, ataupun kesusahan, ataupun masalah hidup itu mengikis keyakinan iman kita. Hiduplah dengan tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga. Peribahasa dalam bahasa Jawa juga mengatakan, panandang iku sandangane wong urip. Yang artinya adalah
penderitaan itu merupakan pakaiannya orang hidup. Berarti selama manusia masih hidup di dalam dunia ini, pasti akan mengalami yang namanya tantangan ataupun masalah ataupun juga penderitaan. Dan tantangan, masalah ataupun penderitaan itu bisa terjadi, yang bisa terjadi karena kesalahan yang kita lakukan, tetapi juga bisa terjadi karena kita ini memperjuangkan iman kita. Nah, oleh karena itu, apapun penyebabnya, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, janganlah sampai kita kehilangan identitas kita, jati diri kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yaitu dengan kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita selalu memohon pertolongan Tuhan melalui doa dan tetap setia dan taat pada Tuhan. Yang ketiga, kita tetap beriman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam penderitaan. Dan yang keempat, tetaplah mempunyai pengharapan akan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Jadi, marilah saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap menjaga identitas kita, jati diri kita. Yakinlah bahwa sebagai anak-anak Allah selalu ada pengharapan dan akan ada pelangi kasih kekal yang akan terbentang sebagai janji yang teguh bahwa kita akan menerima kemuliaan. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada petang hari ini. Tolonglah ya Tuhan agar Roh Kudus memampukan kami untuk memberi hikmat kepada kami, untuk berani menunjukkan identitas kami pada dunia selaku anak-anak Allah. Karena kami yakin dan percaya bahwa selaku anak-anak Allah ada pengharapan dan ada pelangi kasih yang terbentang sebagai janji Tuhan yang teguh bahwa di balik duka akan ada cahaya pelangi kasih Tuhanku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin.
di